sosok Anies Baswedan ini Belum dianggap ancaman lah. Seberapa penting bagi seorang Prabowo Subianto Sumatera Barat ini? Prabowo itu spesialis orang kalah. Prabowo dan Sumatera Barat. Ada apa Prabowo dan Sumatera Barat? Gubernur Mahyildi itu ketika beliau diserang sama Bang Andri, dia tetap puji Bang Andri. Kekecewaan terhadap Pak Prabowo, saya rasa itu kalau kekecewaan pasti masih bisa diobati. Yang tidak bisa diobati itu kayaknya memang kebencian. Kalau sudah kebencian saya nggak bisa ngomong lagi tuh sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang di channel Yofadirum dalam program Ruang Terang Politik volume ketiga. Nah, ini adalah konten ketiga kita untuk mengisi ruang politik publik dengan hal-hal yang terang, ya, karena kita juga capek juga ruang publik kita ini diisi dengan hal-hal yang gelap, fitnah, hoax, sara dan kebencian. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang akan kita bahas juga cukup gak seksi ya, dan belakangan cukup menjadi bulan-bulanan hal-hal yang gelap dari politik di Sumatera Barat. Nah itu saya kedatangan tamu Bung Megri Fernando. Siap. Ya, selamat Ya. malam. Bung Megri ini adalah Ketua Tidar Sumatera Barat. Tidar itu, kata Tidar ini boleh saya bilang kalau istilah saya ini anak ideologis barunya Prabowo. Nah, Tidar saya pengetahuan saya adalah organisasi sayapnya Partai Gerindra. Betul ya, Bung Benar, Megri ya? benar sekali, Bung Nah, Riki. Pada kali ini saya akan ajak Bung Megri bercerita seputar Prabowo dan Sumatera Barat. Nah, kenapa Prabowo dan ada apa dengan Prabowo dan Sumatera Barat? Nah, memang ada sesuatu yang signifikan menurut kami fenomena politiknya. Dan kenapa signifikan? Di pemilu 2014 dan 2019 Sumatera Barat ini udah ibarat kampung politiknya Pak Prabowo ini. Ya, betul. Betul ya, Bung? Iya, betul. Udah 2 kali pemilu. Signifikan, ya? Ya, signifikan. 2019 itu terakhir Sumatera Barat mendukung 85% Pak Prabowo Subianto. Namun pasca pemilu 2019 ada terjadi perbedaan yang signifikan. Ya. Dan ini yang setelah terjadi momentum makan nasi goreng, Bu Megri. Iya. Pernah masih ingat? Masih siap. Nanti kita akan lihatin. Izin ya kita lihatin foto. Boleh. Nah, Silakan. sejak kejadian makan nasi goreng pasca Pilpres 2019, inilah yang membuat fenomena Prabowo di Sumatera Barat itu berubah drastis. Dan kita ingin mendengarkan bagaimana tanggapan Bung Megri sebagai Ketua Tidar, sebagai anak ideologi barunya Bapak Prabowo, terkait tantangan-tantangan fenomena politik Prabowo di Sumatera Barat, terutama mendekati pemilu 2024. Bung Megri berdasarkan data survei kami sempat melakukan survei Sumatera Barat di bulan Januari, itu memang tingkat ketergerusan cukup signifikan ini. Signifikan. Pemilu 2019 Sumatera Barat memilih Pak Prabowo itu 85%. Berdasarkan data kami di bulan Januari itu Bapak Prabowo itu sudah dipilih turun menjadi 40%. 40%. Nah, kalau kita tanya siapa sih yang mengerus? Nah, ini yang cukup signifikannya adalah Mas Anies Baswedan. Karena angka Mas Anies walaupun masih di bawah Pak Prabowo tipis, 39% dan 7%-nya adalah Pak Ganjar. Nah, ini memperlihatkan sebuah realita politik. Ternyata Pak Prabowo mengalami penurunan keterpilihan di Sumatera Barat. Nah, ini saya ingin sebelum kita bicara Bapak Prabowo di Sumatera Barat, Bung Megri, Tidar itu apa? Kita mau tahu dulu nih, publik juga mau tahu nih. Ya, baik. Selamat malam Bung Riki. Ya.
Tidar itu kalau dari kepanjangan itu adalah Tunas Indonesia Raya. Tunas Indonesia Raya ini salah satunya sayap Partai Gerindra. Sayap Partai Gerindra yang fokus untuk melakukan kaderisasi dan menghimpun kekuatan anak muda supaya bisa untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Karena kita tahu ada sebagian besar anak-anak muda itu di Indonesia itu sangat apolitik ya. Jadi mereka ini tidak percaya dan sangat meragukan integritas dari partai politik tuh. Nah, di sanalah kita hadir ya. Politik itu dianggap sangat menyeramkan seperti yang Bung Riki sampaikan tadi, ada penuh gelap ya. Gelap, sara, hoax, kebencian kan, hate speech segala macam. Nah, kita hadir Tunas Indonesia Raya Provinsi Sumatera Barat khususnya untuk menjawab tantangan tersebut sehingga nantinya anak-anak muda Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya tidak apolitik dan tentu ingin mengajak kawan-kawan semua itu untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik karena kita sebagai anak muda masa depan itu adalah milik kita itu. Nah, dan kenapa harus ikut berpartisipasi dalam politik? Karena politik adalah salah satu instrumen untuk mencapai kekuasaan, untuk melakukan perubahan. Oke, mungkin mantap seperti sekali. itu. Cocok. Nah, pertanyaannya Bung Megri, kenapa Prabowo harus dengan Prabowo? Maksudnya ini agendanya kan mau mengajak sebanyak mungkin anak muda masuk ke politik. Betul. Nah, kenapa masuk politiknya masuk ke barisannya Bapak Prabowo nih melalui Tidar? Nah, kalau kita berbicara dalam konteks Sumatera Barat ya, Bung Riki ya, saya kan seperti yang Bung Riki sampaikan tadi, sudah 2 kali pemilu itu Pak Prabowo itu selalu mendapatkan suara yang signifikan di Sumatera Barat. Nah, ini sangat tidak mengejutkan sih bagi saya, karena memang kalau saya melihat melalui pandangan dan kacamata saya, Sumatera Barat itu memiliki masyarakat yang egaliter, yang pemilih-pemilihnya itu rasional. Pemilih rasional yang memang kalau kita berbicara pemilih rasional itu kan kita memilih pemimpin itu mempunyai standar tersendiri gitu. Di 2014 dan 2019 seperti yang Bu Riki sampaikan tadi, memang pada awalnya Pak Prabowo itu juga mempunyai dasar dan basic suara itu 40% itu kan. Nah, inilah yang dikapitalisasi isunya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya Pak Prabowo itu menang dengan suara yang cukup signifikan, 70%, 80%. Nah, itu saya tidak bantah itu keterpilihan Pak Prabowo pada saat ini atau Bung Riki sampaikan bulan Januari tadi. Saya rasa itu tidak terlalu mengecilkan Pak Prabowo sendiri di Sumatera Barat karena memang Pak Prabowo memang belum belum ngapa-ngapain kan. Memang sudah deklarasi dan tiketnya sudah ada gitu kan. Dan bisa dipastikan 90% Pak Prabowo itu akan maju lagi gitu. Karena sudah ada kesepahaman antara dua partai yang bisa mengusungkan calon presiden itu. Nah, jadi menurut saya itu belum terlalu menggambarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Seperti itu. Jadi artinya sosok Anies Baswedan ini belum dianggap belum dianggap ancaman lah. Ini harus setidaknya bagi saya. Karena ini unik ya. Kalau kita di Sumatera Barat ini seolah-olah politik itu serius-serius banget. Padahal kalau kita dengan Bung Megri ini sebenarnya tempat ngopinya sama. Dan di tempat yang ngopi kita itu poros politiknya ada 3. Nah, pada saat orang baku hantam di luar, mereka ngopi-ngopi nih. Standar lah. Nah, ini yang kita coba kedepankan. Jadi teman-teman yang bisa membuat narasi politik itu menjadi positif walaupun pertentangan itu banyak, ya kita bawa pada ruang yang terang seperti hari ini. Jadi nggak perlu lagi ada pertentangan cukup keras. Pemilu itu kan hal-hal yang sifatnya sementara. Iya, sementara. Nanti abis itu ya kejadiannya kan gitu sama. Setelah pertentangan nanti akan ada koalisi pilpres, ada koalisi pemerintahan. Nah, betul. Nah, ini yang perlu disadari, betul nggak Pak Megri? Iya, karena memang semua yang akan mencalonkan diri menjadi presiden itu memang putra-putra terbaik bangsa yang sebenarnya yang kita cari itu kan sebenarnya adalah bagaimana bangsa itu kita ini ke depannya itu menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak ada hal yang harus dipertentangkan walaupun di satu sisi kita memang harus saling
menyampaikan apa-apa yang menjadi visi dan misi dari calon pemimpin kita itu tadi gitu. Oke. Nah, Bung Megri udah barusan ngasih clue nih, visi dan misi. Apa visi dan misi terbaru Pak Prabowo yang ditawarkan Pak Prabowo itu, khususnya Sumatera Barat? Nah, kalau untuk visi dan misi ya, saya mungkin akan coba menjawab dari sudut pandang saya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal, bahwasanya masyarakat Sumatera Barat itu egaliter dan memilih pemimpin itu pasti dengan rasionalitas. Rasionalitas maksud saya ini kan ketika kita harus memilih, tentu kita harus mempunyai standar yang harus dipenuhi itu. Kalau dalam konteks ini adalah konteks mencari calon presiden ya. Nah, kalau bagi saya sendiri, dan saya rasa banyak kawan-kawan anak muda di Sumatera Barat ke depannya itu, ada 4 parameter yang saya buat itu bagaimana kita menentukan calon pemimpin itu. Yang pertama itu adalah konteks pemimpin itu memang merdeka dalam memimpin tuh. Merdeka dalam memimpin. Yang kedua itu adalah konteks gagasannya. Yang ketiga itu konteks persona, kepribadian. Kalau orang Minang bilang takah gitu. Iya. Dan yang keempat ini adalah aspek elektoral. Nah, dari keempat hal ini, memang yang paling penting dan harus dipenuhi pertama kali itu adalah aspek apakah calon presiden kita ini dia merdeka dalam memimpin atau tidak. Nah, kalau kita bicara ini kita kaitkan dengan Pak Prabowo sendiri, kita sama-sama mengetahui bahwasanya Pak Prabowo itu mempunyai partai. Partai itu adalah instrumen paling penting dalam demokrasi itu. Dan yang kedua adalah selain beliau ini mempunyai partai, yang kedua itu beliau ini mempunyai logistik yang bisa dikatakan cukup lumayan dan cukup bisa untuk membiayai dirinya sendiri untuk menjadi calon presiden. Nah, ini kalau dari konsep strategi politik ini diferensiasinya jelas. Diferensiasi jelas. Jelas. Kalau Pak Prabowo punya partai. Punya partai. Yang dua lagi tidak berpartai, Nah, anggota partai. Itu selain kita melihat, ya. saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan nilai dari yang kita lihat, bukan yang dari kita dengar gitu. Oke. Harusnya yang terlihat kan. Ini udah clear ini, jelas dia. Udah terlihat bahwa Pak Prabowo itu punya partai dan Pak Prabowo itu punya logistik yang mumpuni, adiknya pengusaha, kakeknya memang bangsawan, dan apalagi kalau salah satu kekhawatiran kita dalam memilih pemimpin itu adalah ditungganginya pemimpin kita ini oleh oligarki, kan selalu disampaikan seperti itu tuh. Nah, kita hadir di sini memang menawarkan sesuatu yang setidaknya ruang untuk hal-hal seperti itu terjadi itu tipis atau kecil gitu. Nah, karena nggak ada lagi yang kita nggak perlu tambahan modal kok gitu. Udah cukup. Nah, udah cukup lah. Oke. Nah, karena yang sedikit lagi yang ketika kita memutuskan untuk menjadi pemimpin itu memang kita harus sudah selesai dengan urusan duniawi, apalagi perut kita itu. Nah, itulah yang mungkin mendasari logika saya itu untuk memilih Pak Prabowo. Oke. Bu Megri, kita lanjut ke hal yang sifatnya menurut saya sih kontroversi ya, agak polemik nih. Ketika Bapak Prabowo itu akhirnya bergabung ke poros pemerintahan, koalisi pemerintahan Bapak Jokowi saat ini yang periode kedua, itu langsung suaranya betul-betul gejolaknya muncul. Gejolaknya. Narasi yang sampai saat ini muncul itu adalah bahwasanya Bapak Prabowo mengkhianati Sumatera Barat. Nah, ini nih, kalau saya lihat juga beberapa grup WhatsApp itu suara itu selalu muncul. Betul. Nah, ini gimana penjelasannya, ideologisnya Bapak Prabowo? Tapi sebenarnya pertanyaan Bung Riki tadi sebenarnya sudah terjawab sih daripada statement yang Bung Riki sampaikan tadi ya. Di bulan Januari itu masih ada survei Pak Prabowo itu 40%. Jadi saya rasa, saya kan menilai ini ada dua poros ini pemilih di Sumatera Barat. Ada pemilih yang emosional dan ada pemilih yang rasional. Kalau saya kalkulasikan ada 87% suara Pak Prabowo di tahun 2019. Sekarang belum masih 1 tahun menjelang Pilpres masih 40%. Saya rasa 40%-nya tadi itu ya paling pemilih emosional itu cuma 20%.
Nah, jadi saya masih yakin Pak Prabowo itu akan bisa mendulang suara lebih dari 40%. Karena saya yakin kalau kita bicara tentang kekecewaan ya, kekecewaan antara kita sesama aja kan sering terjadi itu. Karena kekecewaan itu bisa diobati kan dengan penjelasan, dengan excuse. Artinya Mungkin itu yang paling penting adalah pertanggungjawaban. pertanggungjawaban. Dijelaskan kayak gitu ya. Nah, itu dia tadi salah satu ininya parameternya itu tadi memang masuk di poin ketiga yang saya sampaikan tadi, konteks persona. Ketika Pak Prabowo memutuskan untuk membantu Pak Jokowi dalam pemerintahan, beliau ini kan tidak mencari alasan. Alasannya tuh jelas, cukup disampaikan dari banyak referensi juga. Salah satunya yang paling terkenal itu Rocky Gerung menyampaikan, beliau ini tidak cari-cari alasan. Memang dia sampaikan ketika saya berada di dalam pemerintahan, saya bisa merencanakan sesuatu. Nah, di situ kita bisa menilai personanya seperti apa. Kalau saya menilai Pak Prabowo itu genuine orang. Kenapa nggak Asli. gabung sejak periode pertama? Gimana? Kenapa nggak gabung sejak periode pertama Jokowi? Karena memang di periode kedua itu bisa jadi memang karena polarisasinya udah cukup tajam, memang udah kuat, dan para pemimpin bangsa juga sudah merasakan hal itu. Mungkin entah apa yang terjadi dengan diskusi dan dialektika apa yang mereka pakai, akhirnya Pak Prabowo setuju untuk membantu Pak Jokowi itu. Kalau dilihat hampir semua partai koalisi Bapak Prabowo di Pilpres 2019 itu udah ikut pemerintahan Jokowi. Hanya satu nih, PKS, nggak diajak. Saya nggak bisa kan, jawab sih kayak. Kalau dilihat mitra strategisnya Mitra Bapak Prabowo strategis. itu Ya. 2014-2019 itu kan PKS. Ya, politik itu kan dinamis ya, Bung Riki ya. Karena beberapa waktu belakangan ini memang sudah ada juga suatu berita dan statement dari salah satu petinggi PKS itu, mereka juga nggak menutup kemungkinan untuk bergabung kembali dengan Gerindra kan. Nah itu hal-hal semacam ini yang saya pikir cukup menjadi signal positif dalam politik kita, walaupun yang menyampaikan pesan-pesan negatif tadi bahwa Pak Prabowo itu pengkhianat, masa-masa emosional tadi yang mungkin cukup dekat dengan itu partai-partai pengusung Prabowo sebelumnya, itu masih membuka ruang untuk berkoalisi. Nah ini kan sinyal positif ini untuk kemajuan atmosfer politik kita. Seberapa penting Sumatera Barat bagi seorang Prabowo Subianto? Karena ini kalau dihitung kekuatan ya porsi suara, Sumbar ini kurang lebih 3% lah. Nggak dikejar juga nggak apa-apa ya. Nah, cuman tentu ini juga perlu diperhatikan. Kenapa Sumatera Barat? Seberapa penting bagi seorang Prabowo Subianto Sumatera Barat ini? Menurut saya cukup penting karena memang selain dari dua kali kontestasi pemilu, beliau ini mendapatkan suara yang cukup signifikan di Sumatera Barat, dan ada sejarah panjang tentang dengan keluarga beliau dengan Sumatera Barat ini, yang kalau tidak salah beliau ini juga pernah tinggal di Bukit Tinggi ya pada masa PRRI ya. Saya ada dengar hal semacam itu, cuma belum saya dalami lebih lanjut. Tapi yang jelas perhatiannya tersebut beliau memang dilakukan dengan aksi konkret, dengan menempatkan posisi ketua DPD Gerindra pada saat ini Sumatera Barat, yaitu Bang Andre Rosiade. Memang perintahnya itu cukup jelas untuk memperhatikan masyarakat Sumatera Barat. Makanya Bang Andre itu sekarang memang jor-joran sekali ya untuk Sumatera Barat, selalu bekerja. Karena DPR RI yang setidaknya kelihatan bekerja ya memang Bang Andre ya. Saya mohon maaf karena memang mungkin yang lain juga bekerja, cuma nggak terlalu kelihatan gezahnya gitu. Gezahnya, oke. Nah, bicara sosok Bang Andre nih. Nah, apakah agenda selanjutnya itu gubernur atau tetap ke Senayan ini?
Kalau agenda selanjutnya memang tetap mungkin Senayan ya, karena memang berbeda ya. Pilegnya di Februari, di pilkadanya di November gitu. Nah, ada satu lagi yang agak seksi, kita mau konfirmasi ke Bung Megri nih. Narasi-narasi yang muncul. Sekali lagi ini soal kita mau beri ruang ya, konfirmasi terhadap hal-hal yang menjadi perdebatan publik, daripada ini dibahas di ruang gelap, mending di ruang terang ini. Betul. Di ruang gelap nanti kasihan masyarakat yang dirugikan mendapatkan informasi yang bias. Nah, soal sikap Gerindra terhadap temannya. Nah, jadi kan ini jadi perhatian juga di publik Sumatera Barat. Ketika di dua pemilu 2014-2019 Gerindra dan PKS itu di Sumatera Barat betul-betul kayak udah saudara, karena sama saling ngisi nih. Gerindra di spektrum nasionalis, PKS yang ngisi ruang Islamnya, religiusnya. Nah, tiba-tiba saat ini seolah pertentangan yang sangat kuat. Kita melihat beberapa kejadian Gerindra, bahkan termasuk Bang Andre sendiri sangat signifikan melakukan penyerangan terhadap PKS. Nah, ini muncul narasi seolah Gerindra sebegitunya menyerang dulu yang menjadi teman. Nah, ini ada apa? Apakah karena di survei saat ini Gerindra itu kan surveinya partai ID-nya paling tinggi nih sekarang ya. Di bawahnya itu baru PKS. Apa karena PKS ini dipilih menjadi rivalitas karena dia nomor 2 atau ada agenda lain? Kalau agenda lain saya rasa tidak ada ya, karena saya pernah mendengarkan di salah satu ruang diskusi bersama Bang Andre dan kawan-kawan pengurus Gerindra juga. Bang Andre itu juga menyampaikan kalau secara posisi sekarang kita di pemerintahan di Sumatera Barat kan memang kita oposisi ya, menempatkan diri sebagai oposisi, karena memang di gubernur yang terpilihnya dari PKS itu. Nah, saya pernah mendengar di salah satu rapat di Gerindra, ketua DPD Gerindra itu menyampaikan kepada kawan-kawan di staf fraksi itu, memang ketika memang bagus kebijakan yang dibuat oleh Pak Gubernur itu, kita harus apresiasi itu. Dan ketika yang dilakukan Pak Gubernur itu kurang pas atau kurang tepat, kalau bisa dibilang kurang tepat gitu kan, kawan-kawan fraksi diminta untuk memberikan kritik yang konstruktif, bukan untuk sengaja untuk menyerang gitu. Nah, itu clear saya sampaikan karena saya berada di sana pada saat itu gitu. Nah, sampai sekarang juga saya lihat fraksi-fraksi Gerindra juga ketika menyampaikan kritik itu memang konstruktif. Tidak ada yang kritik itu sifatnya subjektif ya. Artinya tidak ada persoalan dendam karena kalah di Pilgub atau persoalan yang lebih ke pribadi, itu nggak ada ya? Nggak ada, karena Pak Prabowo sendiri juga telah memberikan contoh kepada kami bahwasanya ketika kontestasi usai, lapangan sudah ditiadakan, atau merupakan pertandingan sudah ditiadakan, kita kembali untuk mencapai satu tujuan, yaitu menciptakan, membuat bangsa menjadi lebih baik. Kali mungkin ini bisa jadi Andre Rosiade kedua. Oke, Bu Megri, kita bicara ke depan nih. Ini yang belakangan tuh rasanya sudah cukup. Kita bicara ke depan tentang target Gerindra untuk memenangkan hati orang Sumatera Barat kembali. Ya, seberapa yakin ini Bu Megri sendiri untuk bisa kembali memenangkan hati orang Sumatera Barat? Iya. Saya pikir memang masih cukup terbuka ruangnya, apalagi dengan Partai Gerindra sebagai statusnya sebagai partai pemenang di Sumatera Barat ya. Banyak tokoh-tokoh yang kader maupun yang non kader yang ingin berpartisipasi dalam Partai Gerindra. Nah, itu banyak lah. Terus tokoh-tokoh sudah bergabung untuk menjadi calon DPR RI, DPRD provinsi, DPRD tingkat kota kabupaten, dan saya rasa 100% kuotanya terpenuhi. Bahkan sampai di calon legislatif provinsi Sumatera Barat Dapil 1 Padang itu aja sudah terpenuhi sekitar 120% itu, saking banyak, saking tingginya ada yang masyarakat. nggak dimasukin ke
pertarungan ya. Nah, itu dia yang akan nanti kan ada tim asesmennya itu yang akan menilai ini bisa di sini, ini bisa di sana itu. Karena kita melakukan sesuatu itu kan tempatkanlah orang pada tempat yang sebagaimana mestinya. Oke. Nah, di Tidarnya sendiri itu apakah komposisinya banyak orang baru apa orang lama? Nah, saya diinstruksikan oleh partai dan oleh DPP sendiri memang untuk mencari darah-darah segar ya. Darah segar ini dalam artian jangan sampai yang menjadi pengurus Tidar itu orang yang memang sudah berada dalam tubuh Gerindra itu kan. Jadi kan kurang kurang substansinya menjadi partai sayap partai ini. Saya rasa saya partai itu tugasnya memang untuk mencari kader-kader baru ya, sebagaimana kita bisa memberikan paparan dan memberikan idealisme kita dalam partai Gerindra itu. Karena banyaklah kader-kader baru yang mungkin notabene-nya belum pernah bersinggungan dengan partai politik. Gerindra saat ini di Senayan itu ada 3 kursi ya, Bung Megi. Berapa kursi? Senayan dari DPRI dari Sumbar. Oh, ada 3. Ada 3 kan. Sumbar 2 itu Ade Rizky Pratama, Sumbar 1 Andre Rosiade dan Dr. Surisam. Nah, pertanyaannya kita itu kenapa yang muncul itu hanya Andre Rosiade, yang lain itu kan sama-sama Gerindra ini. Iya. Kenapa Abang Andre Rosiade aja? Saya nggak tahu pasti ya, karena kita di Sumbar 1 kan memang lebih familiarnya sama Bang Andre gitu kan. Dan di Sumbar 2 saya juga teman-teman sampaikan juga memang Pak Ade Rizky ini juga cukup konstruktif lah, cukup memberikan solusi lah kepada masyarakat di situ dan gampang untuk dikomunikasikan. Nah, cuman bedanya oleh Bang Andre itu sendiri, karena saya rasa memang 2 kali di 2019 itu memang Bang Andre ini didapuk sebagai juru bicaranya Partai Gerindra. Juru bicaranya Pak Prabowo Subianto. Mungkin karena hal-hal semacam ini membuat Bang Andre ini menjadi tanggung jawab yang diembannya itu cukup besar ya, karena memang beliau yang dilihat publik, dilihat publik gitu kan. Jadi tidak mungkin juga rasanya ketika sudah tidak ada lagi pilpres beliau ini tidak ini lagi gitu. Saya rasa lebih ke beban yang ditanggungnya itu mungkin cukup berat, karena di 2019 sama-sama kita tahu suara Pak Prabowo 87%, suara Partai Gerindra juga 30 sekian persen itu kan. Nah, itu bebannya yang ini sama Bang Andre sekarang. Mungkin karena itu Bang Andre itu cukup terus turun ke masyarakat. Oke. Kita bicara lagi yang ke depannya. Kalau kita lihat, sebenarnya ini kabar gembira bagi Gerindra. Ada sebuah data yang kita miliki itu yang terbaru itu, Gerindra itu punya potensi ini, kalau kita hitung kursinya itu di Sumbar 1 tuh punya potensi menang 2 kursi. 2 kursi ya. Bertahan kan. Di Sumbar 2 juga malah nambah 2 kursi potensinya. Nah, seberapa dari sisi Gerindranya melihat ini, apakah udah cukup rasanya tinggal ya main aja bertahan gitu, atau mau menambahkan eskalasinya, dinaikin lagi atau gimana? Saya rasa untuk mendapatkan tambahan 1 kursi di Sumbar 2 itu aja mungkin saya rasa cukup berat ya. Maksudnya kerja keras itu. Nah, jadi saya sebagai anak muda Partai Gerindra mungkin melihat survei itu memang menjadi pedoman, menjadi acuan bagaimana supaya hasil survei ini tidak membuat kita menjadi kendor, malah lebih semangat lagi kan. Mungkin saya melihatnya seperti itu hasil survei itu gitu. Oke, kalau Bung Megri sendiri maju ke pertarungan mana nih? Kabupaten kota atau provinsi atau jangan ke DPRI? Insya Allah saya akan maju di DPRD Provinsi Dapil 1 Kota Padang. Oke. Nah, untuk provinsi. Insya Allah kalau diberi kesempatan oleh partai ya.
Harusnya partai ngasih saat ini. Iya. Tapi kita ini memang agak sedikit ini juga Mm-mm. agak sulit ya menerawang seperti apa sih agenda politik ke depan juga sih. Karena ini kan Ah, desas-desus terbuka tertutup masih agak mengganggu. ya, betul betul. Ini dari sisi Bu Megri sendiri nih Mm-mm. mewakili seluruh kontestan politik di luar Gerindra juga termasuk. Apakah eh, perdebatan saat ini yang masih belum usai, keputusan tertutup terbuka ini Ya. signifikan nggak mengganggu ke langkah-langkah politik sendiri? Saya rasa kalau di Partai Gerindra sendiri kita tuh sudah cukup memahami apapun yang diputuskan nantinya oleh Mahkamah Konstitusi ataupun oleh peraturan KPU. Kami kader Gerindra yang mendaftar menjadi calon anggota legislatif dan setuju untuk dicalonkan itu sudah siap dengan segala konsekuensi yang akan terjadi gitu. Nah, kalau saya melihat dua metode ini kan sebenarnya perbedaan cukup signifikan, hanya saja sama-sama ada dampak positif dan sama-sama ada dampak negatifnya gitu. Nah, jadi saya rasa tidak ada persoalan dia akan terbuka tertutup itu akan mempengaruhi semangat kita sebagai kader gitu. Kita seperti yang telah disampaikan bersama, partai itu adalah instrumen untuk merebut kekuasaan, untuk membawa keadaan bangsa dan negara untuk menjadi lebih baik. Nah, ketika memang keputusan ini dianggap untuk memperbaiki kehidupan berbangsa, kita akan ikut dan akan support keputusan tersebut. Oke. Bang Andre saya lihat sering sekali ini kapasitas beliau sebagai ketua DPD, terus yang tadi sampaikan Bu Megri bahwa saya memang beliau mau tak mau secara moral menjadi pusat perhatian karena punya tanggung jawab besar juga terhadap masa depan Gerindra di Sumatera Barat khususnya. Nah, Bang Andre saya perhatikan sering membangun narasi, membangun kesadaran kepada kita semua soal pembangunan di Sumatera Barat. Iya. Nah, yang cenderung dia nilai negatif, lambat dibandingkan daerah-daerah lain. Nah, gitu kan. Kan saya sering melihat dari sisi porosnya Gerindra itu 3 periode dengan PKS apa saja pembangunan. Nah, apakah menurut Bung Megri sendiri nih, pembangunan Sumatera Barat itu memang lambat atau gimana kondisinya dari pandangan Bung Megri sendiri? Nah, itu dia. Saya sampaikan tadi konteks keempat dari mencari calon pemimpin itu ya memang elektoral gitu loh. Ya. Kita lihat mana yang secara nasional elektoralnya tuh paling tinggi. Nah, kita ikut ke sana gitu harusnya kan. Ya. Nah, karena ketika kita berada di pihak yang kurang beruntung nantinya, nah itu ada kan kita pernah dengar ada namanya apa? Budgeting politik kan. Politik budgeting gitu kan. Ketika kita memang mendukung orang yang berada di yang akan memegang pucuk pimpinan itu, otomatis saya nggak bilang nggak bilang akan serta merta ya. Saya mungkin hubungan yang baik dengan presiden, antara gubernur dan presiden akan membuat kita itu lebih gampang untuk mendapatkan privilege berupa anggaran-anggaran untuk melakukan pembangunan di daerah kita. Artinya menurut Bung Megri posisi politik partainya gubernur saat ini juga signifikan mempengaruhi pelambatan pembangunan di Sumatera Barat. Tapi kan apa Gerindra nggak bantu gitu? Sudah banyak dibantu sama Bang Andre itu kan. Nah, ini kayak di pembangunan flyover di Sinyulawi. Ya, artinya kenapa hanya kalau di kentara publik itu kan Bang Andre itu malah nyerang, kok malah nanyain apa? Kan sudah dibuktikan itu Kota Padang dapat 200 miliar sekian bangunan gitu kan. pasar Blok A, Pasaraya. Iya, Pasaraya. Tahun ini udah tender di Bukit Tinggi juga dapat sekian ratus miliar gitu kan. Karena emang dijemput sama Ketua DPD Gerindra awalnya. Tapi peran gubernur ada nggak di sana? Nah, saya nggak tahu ya. Tapi kalau di Padang saya yakin ini perannya Pak Henry Septa waktu itu yang waktu datang Mendak Lutfi, masih Lutfi itu kan. Nah, di sini saya ikut mendampingi.
memang di saat itu ada penyerahan proposal dari wali kota depan yang difasilitis oleh Bang Andre itu untuk pembangunan pasar fase 7 ya, yang di Pasaraya. Nah, itu salah satu sih saya rasa langkah-langkah konkret dari Gerindra untuk berpartisipasi dalam pembangunan Sumatera Barat. Oke. Tapi ada unik juga cara pimpinan kepala daerah kita hari ini itu Pak Gubernur Mayildi itu ketika beliau diserang sama Bang Andri, dia tetap puji Bang Andri. Masih ingat nggak itu ada kejadian yang di Jakarta? Usap-usap, terima kasih Bang Andri. Oh iya. Ya, saya rasa nggak mau sih Bang ya. Karena memang Bang Andri ini melakukan sesuatu ya. Karena di depan orang banyak mau harus gitu. Enggak. Karena ya memang partisipasi untuk membangun Sumatera Barat tadi memang dilakukan oleh Bang Andre. Memang kayak seperti kereta api dihidupkan kembali di Solunto kan datang Erick Thohir hadir ya. Ya karena memang kayak kalau saya menilai ini memang Bang Andre ini darlingnya Pak Menteri BUMN kan sekarang dan Mendak juga kemarin ketemu sama Zulhas bahas anggaran ini gitu kan. Jangan-jangan Prabowo Erik ya? Gitu sih. Masih dinamis itu. Dan memang ini agak unik juga di diskusi elit kita di Jakarta itu. Memang Presiden Jokowi itu ini perdana nih ada presiden yang bisa menjadi endorser. Hari ini dia bawa Pak Prabowo, minggu depan elektabilitas Pak Prabowo naik. Terus main lagi dengan Ganjar naik lagi Ganjar ya. Nah, ini seru nih. Oke, bicara selanjutnya Pilpres di Sumatera Barat, tetap Sumatera Barat Pak Prabowo sendiri. Kalau kita lihat ini kan sebenarnya di 2019 itu saya melihat ini Pak Prabowo itu memang nggak bisa dibendung di Sumatera Barat. Maksudnya itu beliau pun nggak datang ke Sumatera Barat. Orang tetap milih. Tetap milih ya. Nah, ini dengan kondisi sekarang gimana? Beberapa kali nih cukupnya datang ke Sumatera Barat? Saya rasa ini mau datang nih mungkin ya. Dalam waktu dekat akan datang kayaknya. Kalau tidak ada perubahan. Ya, balik lagi sih. Saya rasa ke paradigma masyarakat Sumatera Barat dalam memilih pemimpin kan. Ada karakter, ada gagasannya kayak gimana. Itu tadi yang dia jadi pemimpin kuat atau enggak, bisa di-drive sama yang lain atau enggak, itu kan bisa direcoki sama yang lain apa enggak, itu kan. Saya pikir itu sudah cukup menggambarkan bahwasanya Pak Prabowo itu akan masih mendapat tempat di hati masyarakat Sumatera Barat. Walaupun nantinya ada nada-nada sumbing mengatakan kekecewaan terhadap Pak Prabowo, saya rasa itu kalau kekecewaan pasti masih bisa diobati. Yang tidak bisa diobati itu kayaknya memang kebencian. Kalau sudah kebencian saya nggak bisa ngomong lagi tuh. Ajak orang banyak sering ke sini. Jadi supaya ya bagaimana ini lebih asik daripada hoax gitu. Ini kan soal ya cara menyikapi saja sebenarnya. Nah, Bu Megri, tadi saya mau nanya apa ya? Soal masih Bapak Prabowo ini. Kalau saya nih dari pandangan saya sendiri, dilihat dari regenerasi. Kalau opsi tokoh-tokoh sekarang yang muncul jadi calon presiden itu yang menguat kita ambil lah yang 3 itu kan ada Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Mas Anies. Nah, kalau dilihat dari yang 3 tokoh ini, 2 ini adalah generasi setelahnya. Sedangkan generasi Pak Prabowo itu udah jadi kingmaker nih sekarang. Pak Prabowo aja nih dari generasi kingmaker itu yang masih jadi kontestan. Nah, jadi saya penasaran apa sebenarnya motivasi membuat Pak Prabowo ini nggak kapok-kapok untuk bertarung? Apakah memang semakin bertambahnya usia kekuatan politik itu makin besar ya? Gimana menurut Pak? Saya melihatnya mungkin walaupun ya dikatakan mungkin Pak Prabowo itu sudah menjadi sosok senior yang banyak pihak mengatakan ya sudah Pak Prabowo ini jadi negarawan, jadi kingmaker segala macam itu kan. Cuman seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri bahwasanya tidak akan ada kata lelah untuk berjuang untuk bangsa. Nah, artinya kita bisa melihat di sini selagi saya masih mempunyai kekuatan
dan saya masih diberikan kesehatan untuk memperjuangkan masa depan Indonesia, saya akan terus berpartisipasi dalam kontestasi menjadi presiden itu. Pesan yang saya tangkap seperti itu ya. Yep. Nah, terlepas dari apa hasilnya nanti, yang jelas kan kita sudah Pak Prabowo itu sudah menyampaikan saya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa. Makanya saya sebagai orang yang berkomitmen untuk mendorong dan mendukung demokrasi di Indonesia, saya ikut dalam kontestasi di pemilu yang konstitusional tadi itu. Megri, ini soal nada-nada sumbang terhadap Pak Prabowo, khususnya di Sumatera Barat. Di orang Sumber itu kadang-kadang juga ada sisi kalangan nih, nggak semua lah. Semua nanti saya juga dikeroyok kadang-kadang di sini. Ada kalangan yang ya tanda kutip suka cimeeh lah bahasa orang kita. Jadi kalau Pak Prabowo itu kalau kita lihat riwayat pertarungan politik itu kan dimulai dari beliau menjadi calon wakil wapresnya Bu Mega, terus maju presiden, capres kalah. Jadi ada selentingan mengatakan Prabowo itu spesialis orang kalah. Nah ini melemahkan nggak pada psikologis pertarungan? Ya ini kalah terus nih, gimana nih? Saya rasa itu isu yang kurang substantif ya. Maksudnya tidak menjelaskan apa sih ya, kita sama-sama kita lihat ketika negatif campaign yang dihadapkan kepada Pak Prabowo sendiri kan sekarang tidak pernah jelas apa poinnya gitu kan. Pak Prabowo selalu kalah gitu kan, udah 2 kali pemilu kalah gitu kan. Nah, sedangkan saya dibesarkan dalam kultur kamu ketika gagal kamu bangkit lagi. Kamu ketika gagal kamu harus bangkit lagi. Ketika gagal kamu bangkit lagi. Itu yang selalu orang tua saya sampaikan kan. Dan begitu juga saya rasa kepada Pak Prabowo gitu. Jadi hal-hal semacam ini tidak mengurangi semangat kita dalam untuk berjuang, malah kita menjadi makin semangat dalam memperjuangkan apa yang mungkin menjadi mimpi dan cita-cita kita. Mungkin seperti itu saya melihatnya. Ada satu hal lagi, Bu Megri. Saya nggak tahu, mungkin Bu Megri yang lebih tahu di Gerindra ya, karena di internal Gerindra. Ada orang seperti Pak Prabowo, dulu nih Jokowinya kan produk politik yang termasuk walaupun Pak Jokowi itu kadernya PDIP, tapi kalau kita lihat pilkada DKI, Pak Prabowo pasang badan full untuk pandangan Pak Jokowi. Nah terus Pak Jokowi maju capres berlawanan dengan Pak Prabowo, lalu Pak Prabowo itu fullnya Pak Anies, gitu kan, full juga. Nah sekarang kualat lagi kualat lagi. Aniesnya jadi rival. Nah, apakah memang Pak Prabowo itu dalam menghadapi kedua kalinya orang yang beliau pasang badan lah secara politik berjuang menjadi rival dengan cara itu melihatkan kerendahan hati, dengan memperlihatkan rasa hormat terhadap Jokowi? Apakah itu cara Pak Prabowo menjawab pertanyaan publik soal apakah beliau negarawan atau orang memang sedang ya sudah butuh kekuasaan makanya dia ikuti aja Pak Jokowi gitu? Saya rasa itu sudah menjadi hal yang biasa ketika sikap kita terhadap pemimpin lah ya. Nah, Pak Jokowi kan sekarang sudah menjadi presiden, terus mau apa lagi? Nggak mungkin lah kita Pak Prabowo, lu bukan gara-gara saya nggak akan jadi gubernur ya, nggak mungkin juga kan seperti itu ya. Tinggi, dengan budaya dan adab ketimuran itu yang namanya pemimpin itu kan memang harus kita dulukan selangkah dan kita tinggikan selanting gitu kan. Nah, saya rasa Pak Prabowo dengan segudang pengalamannya dan kemampuan emosionalnya yang cukup baik memahami hal-hal semacam ini sebagai bentuk dia menegakkan norma-norma ketimuran tadi. Saya rasa nggak lebih daripada itu. Oke. Terakhir nih sebelum kita tutup nih Bung Megri, seberapa yakin dari sisi Gerindra dan Pak Prabowo-nya akan tetap memenangkan Sumatera Barat?
masih sangat yakin sih. Masih sangat yakin. Masih sangat Walaupun ini yakin. bayang-bayangan Anies Baswedan ini cukup, Karena- ya menurut realitas politiknya dia signifikan menurut Iya, Bapak karena Prabowo. saya sangat yakin bahwasanya masyarakat Sumatera Barat itu adalah pemilih-pemilih yang rasional, bukan pemilih yang emosional. Jadi Pemilih kalau Anies- emosional ya Ya. nggak berapa persen lah saya Mengakui rasa. nggak sosok Anies Baswedan ini signifikan? Signifikan Menjadi- itu kan banyak hal sebenarnya yang mempengaruhinya nanti ya. Cuman saya rasa above all itu Pak Prabowo itu masih akan menang. Akan menang 50%. Oke. Kita bicara angka, kalau di 2019 Partai Gerindra 30%, Hmm. Pak Prabowo 85%. 2019 ya. 2019. 2024 paketnya jadi berapa nih? Ya, Ini soal tebak-tebakan. Tapi tebak-tebakan orang Gerindra yang jelas karena udah berbeda kan? yang jelas saya masih yakin dan kami di Gerindra masih yakin bahwasanya Pak Prabowo itu masih ada tempat di hati masyarakat Sumatera Ya, Barat. ada 40% nah sekarang. Nah, kalau masalah hitung-hitungannya itu mungkin Bung Riki dan Paul Institute lah yang tahu. Polstra Institute. Oke. Bung Megi, terima kasih waktunya nih. Iya, terima kasih banyak. Saya juga terima kasih sama Next time Polstra. kita akan bahas lagi banyak hal ya tentang Sumatera Barat, daerah kita yang sama-sama kita cintai ini. Ya. Jadi memang ada agenda dalam waktu dekat Pak Prabowo datang ke Iya, memang ada. Sumatera Barat ya. Mudah-mudahan jadi. Mudah-mudahan jadi. Mungkin dari 40 bisa jadi langsung 50 gitu. Nanti iya betul. Oke, baik penonton channel YouTube Ruang Terang Politik, tadi kita sudah coba mendengarkan banyak hal dari Bung Megri ya. Cukup seru juga, berbagai kontroversi yang menurut saya berhasil juga dijawab. Ya, kita doakan kawan kita ini langkah-langkah perjuangan politiknya sampai pada titik yang diinginkan. Amin. Dan ya mudah-mudahan agenda-agenda politik ke depan cukup menggembirakan lah ya, karena ini memang agak membingungkan, serba membingungkan, desas-desus panjangan periode, sistem pemilu terbuka tertutup. Ya, memang kalau kita lihat agak membuat para kontestan politik termasuk Bung Megri sendiri agak bingung menentukan langkah. Takut tahu-tahunya nanti Iya, iya. kok tertutup. Tutup. Ya. Ada skenarionya dipasang tertutup, tahu-tahunya terbuka. Ya mudah-mudahan lah elit di Jakarta segera menentukan arah yang jelas supaya bukan hanya kontestan, masyarakat juga bisa menentukan sikap seperti apa di pemilu 2024 ini. Bung Megri, sekali lagi terima kasih. Ya, terima Waktunya. kasih Bung Riki. Sampai ketemu Sampai ketemu sesi lagi lainnya ya. di Ruang Terang Politik. Selamat Hari Raya Idul Fitri kawan-kawan semuanya. Ya, Bung Riki juga. sama ya, ini kebetulan kita taping memang di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Bung Megri. siap Bung Riki. Diundang lagi ya. Siap. Kita undang nanti.